Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Media Vietnam mengklaim ikut andil bawa timnas Indonesia ke putaran keempat. Kita mungkin belum bisa move on dari pertandingan timnas Indonesia lawan Cina kemarin malam. Termasuk media Vietnam juga ikut menyoroti pertandingan yang berhasil membawa Garuda melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun media asal negeri Nguyen itu mengklaim bahwa keberhasilan tersebut tidak Negeri Nguyen nggak tuh? Lepas dari peran timnas Vietnam. Media Soha.kn menyebut bahwa dua pertemuan antara Indonesia dan Vietnam sebelumnya membantu skuad Garuda menemukan formula kemenangan yang efektif. Terserah dia lah, dia mau klaim sampai dia punya mulut mampusah para setan, bodoh amat. Wah, kiper China nyinyir katanya timnas cuma menang karena penalti doang. Wang Dali bilang Indonesia nggak punya banyak peluang, mainnya juga biasa aja. Katanya malah lebih bahaya pas main di China, terus dia nyeletuk. Ya begitulah sepak bola, padahal yang bikin penalti itu tackle temannya sendiri, bukan timnas ngemis-ngemis. Yang lucu dia bilang ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol, padahal bolanya udah jelas. Yang nggak bisa dikontrol tuh perasaan dia pas lihat bola masuk ke gawang gitu. Biasalah yang kalah itu mencari alasan, yang menang merayakan. Kelas abangku. Nak kemana Pak Cik? Nak nonton timnas Malaysia main di putaran keempat Piala Dunia. Kan timnas Malaysia udah nggak main dari putaran ketiga. Ada-ada saja yang buat ini, memang. Sepak bola Indonesia punya masa depan yang cerah. Itulah ucapan sang pelatih Cina usai takluk 0-1 dari Indonesia. Branko Ivankovic tak segan memuji perkembangan pesat timnas Garuda. Dalam konferensi pers usai laga, ia menyebut Indonesia kini tampil dengan wajah yang jauh berbeda dari pertemuan pertama di Cina. Tim mereka kini dipenuhi pemain muda. Bahkan kaptennya baru berusia 24 tahun. Ucap Branko. Ia mengakui, Indonesia tampil lebih solid dan punya karakter bermain yang kuat. Jadi saya rasa, sepak bola Indonesia punya masa depan cerah, pungkasnya. Sebuah pujian dari lawan yang pernah mendominasi. Jadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang menuju era baru dalam sepak bola Asia. Ya, jadi kita jauh meninggalkan tetangganya kita saja itu. Itulah yang membedakan kita. Inilah momen-momen yang terjadi saat timnas Indonesia berhasil melibas Cina. Pertama, ada tifo megah dari La Grande dan Ultras Garuda yang bisa membuat merinding siapapun yang melihatnya. Kedua, karena cuaca panas di GBK, terlihat Patrick Kluivert sempat berganti baju di tengah pertandingan. Ketiga, kita bisa lihat banyak pemain lokal yang unjuk gigi di lapangan, musabab 4 pemain lokal diturunkan jadi starting 11 pada pertandingan itu. Keempat, Presiden Prabowo yang terlihat berselebrasi dengan Erick Thohir setelah oleh Romani mencetak gol. Kelima, pertandingan yang bertepatan dengan malam takbiran membuat takbir bergema di GBK. Dan yang terakhir, tentu saja momen membanggakan, yaitu kemenangan Indonesia atas Cina setelah tidak pernah menang 38 tahun lamanya. 38 tahun, cukup lama. Akhirnya kita bisa kasih kalah mereka. Ya, akhirnya kita bisa cetak sejarah lagi, di mana negara-negara yang sebelumnya Indonesia itu menjadi lumbung golnya mereka lah. Sebelumnya kita tidak pernah menang lawan mereka, tapi bermain di GBK tahun 2024-2025 ini kita justru membalikan keadaan. Ceritanya kita putar dan akhirnya mereka yang dikalahkan, dibantai, ditewaskan itu di GBK. Itulah perbedaan. Inilah momen lucu fans dan pemain timnas Indonesia di laga lawan Cina. Seorang Messi Hugo tertangkap kamera iseng menyelorotin celana rekan-rekannya saat berjalan-jalan di GBK usai laga lawan Cina. Seorang Beckham terlihat kena ospek Jayzes usai jalani debutnya bersama timnas kemarin. Seorang Emil Audero yang dianggap kulkas 7 pintu kemarin tertawa lepas saat bersama timnas. Terlihat seorang fans timnas yang seorang Cindo bersorak menunjukkan kecintaannya terhadap timnas Indonesia ke hadapan fans Cina. Para fans Indonesia ternyata beneran takbiran di dalam GBK dan itu terdengar jelas. Arhan nampak mesra banget dengan Verdong. Adalah dia menggandeng tangan Verdong. Inilah momen lucu. Memang Messi Hilgers itu memang DNA Indonesianya itu megantara sekali itu. Emotions of Chinese player after losing 1-0 against Netherlands 2.0. Maksudnya against Netherlands 2.0 ini bagaimana ini? Ini kalau kalah ya kalah saja, atau ini iseng-iseng dari tetangga kita nih yang buat seperti ini ya, tulisan seperti ini. Iri bilang bos. Ini bahayanya jika Indonesia harus masuk ke ronde kelima. Di tahap ini, peluang makin tipis dan tekanan makin besar. Indonesia cuma punya satu kesempatan lewat sistem kandang tandang.
Misalnya, di leg pertama bisa saja Indonesia berhadapan dengan Qatar untuk perebutan slot playoff Asia. Kalau berhasil menang, tantangan berikutnya menanti dari zona CONCACAF. Bisa jadi lawannya sekelas Costa Rica, tim yang secara kualitas masih di atas Indonesia. Betul. Jika lolos lagi, Indonesia harus menuntaskan ujian terakhir lawan wakil Afrika, misalnya Nigeria, yang secara kekuatan nafas badak dan pengalaman jauh unggul. Jalur ini sangat berat, karena itu yang paling masuk akal sekarang. Pastikan lolos langsung dari ronde keempat saja. Betul, kita harus bisa lolos langsung lewat ronde keempat ya kalau kita mau lolos ke Piala Dunia. Kalau mau pasti semua mau ya, tapi harus berusaha, betul. Nah, ronde keempat ini mungkin sedikit lebih mudah ya kalau kita bandingkan dengan ronde kelima nanti. Karena itu kita akan lawan bukan dari hanya Asia saja, tetapi itu sudah antar benua, antar federasi, bisa nanti dari Afrika, dari Amerika Selatan. Jadi ya, lebih berat lah ketimbang di ronde 4. Kalau ronde 4 ini kita hanya lawan ya sekitaran Asia Barat lah, negara-negara Arab seperti Qatar, Irak, ya itulah lawannya kita nanti. Secara kualitas kan kita sudah pernah bertemu nih, mungkin sama Qatar mungkin belum pernah ya, atau sudah pernah beberapa tahun yang lalu. Kalau kita lihat secara kualitas kita tidak kalah dengan mereka. Ya harusnya kita bisa menang lah lawan mereka. Walaupun nantinya bukan Indonesia tuan rumahnya, dan kita harus bermain di kandang mereka, dan kemungkinan kita dicurangi itu besar sekali. Tapi ya kita harus berusaha supaya kita bisa lolos Piala Dunia. Saya sih yakin kita bisa lolos ke ronde keempat itu. Dukungan supporter dan fans skuad Garuda Timnas Indonesia baik di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, maupun di seluruh penjuru tanah air menunjukkan betapa hausnya kita agar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut ini cuplikan keseruan nonton bareng atau nobar supporter Timnas Indonesia di beberapa kota di Indonesia saat Timnas menang 1-0 versus China. Semua pasti lompat itu waktu Romeni cetak gol penalti. Semua lompat, tidak ada yang tidak lompat. Menang lawan China, Rolex jadi bonusnya. Gila. Esoknya setelah pasukan Garuda berhasil meraih 3 angka, semuanya diundang presiden untuk makan siang di kediamannya. Nah, pulangnya mereka dapat oleh-oleh mewah berupa jam tangan Rolex yang harganya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Momen itu diabadikan Justin Hubner di media sosialnya, memperlihatkan beberapa pemain timnas yang nampak sumringah saat melihat isi. Ini baru lolos ke ronde keempat kasih kalah Cina, apalagi kalau lolos Piala Dunia, wah tidak tahu apa itu. Entahlah. Oke, kemarin kan baru aja Indonesia versus China dan kita menang, dan sekarang lagi euforianya menangnya Indonesia. Oke. Banyak banget pemain yang dinaturalisasi oleh Pak Erick Thohir kemarin, kayak Tom Haye, Justin Hubner, Ole, atau Idzas gitu. Oke. Nah, kemarin itu kan kualifikasi Piala Dunia 2026 supaya ya kita semoga bisa masuk gitu main Piala Dunia ya kan. Tapi sebenarnya timbul suatu pertanyaan, dan seharian ini aku merasa aku tidak bisa menemukan jawabannya, jadi aku harus menanyakan ini ke warga TikTok. Kenapa kita enggak langsung aja naturalisasi Mbappe? What? Naturalisasi siapa? Mbappe? Tapi coba kita dengar dulu lebih lanjut sampai habis videonya. Atau kenapa nggak langsung Cristiano Ronaldo gitu? Atau kenapa nggak Messi aja langsung gitu? Maksudnya kayak dengan kayak gitu kan kita kemungkinan kita untuk masuk Piala Dunia 2026 kan pasti lebih pasti gitu, lebih banyak gitu. Kenapa? Oke. Sebenarnya bingung untuk mau menjelaskannya dari mana gitu. Tapi kalau misalkan kita punya Mbappe, punya Messi, punya Ronaldo, ya kemungkinan besar kita bisa dari Piala Dunia. Bisa, bukan tidak bisa, karena lini depan kita bagus kan. Tapi begini, kita coba jawab dari kenapa tidak naturalisasi Mbappe, kenapa tidak naturalisasi Messi, kenapa tidak naturalisasi Ronaldo gitu kan. Sebenarnya begini, kita ini naturalisasi pemain-pemain yang anggap saja ini kita bercanda ceritanya. Atau banyak mungkin tahu atau tidak sengaja tidak tahu atau bagaimana, tapi kita coba untuk menjelaskan pelan-pelan supaya dia mengerti. Semoga dia juga nonton ini video gitu kan. Kenapa kita tidak naturalisasi Mbappe? Kenapa kita tidak naturalisasi Messi atau Ronaldo? Karena secara garis keturunan dan secara aturan FIFA, Messi, Ronaldo, dan Mbappe tidak memenuhi kriteria untuk dinaturalisasi
sama Indonesia, sama PSSI, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, Messi, Ronaldo sama Mbappe. Ini kan dari 3 negara yang berbeda, Portugal, Argentina sama Prancis, ya kan? Nah, mereka bertiga ini sudah punya caps yang lumayan banyak lah di timnas masing-masing. Jadi secara aturan FIFA, 3 orang ini, goat ini, tidak bisa lagi dinaturalisasi oleh PSSI. Karena mereka sudah punya ya kewarganegaraan sendiri. Portugal, Ronaldo, Prancis, Mbappe, Argentina, Messi. Jadi tidak bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita naturalisasi JITSES, naturalisasi Emil Audero, Justin Hapner, Calvin Verdong, dan yang lain-lain? Kenapa kita naturalisasi mereka? Karena secara aturan FIFA, secara regulasi FIFA, ya kan, itu sah untuk naturalisasi mereka. Mereka punya garis keturunan Indonesia dari keluarganya mereka. Ada yang dari bapaknya, ada yang dari ibunya, ada yang dari kakek neneknya, ada yang dari buyutnya. Nah, dari situlah, dari garis keturunan ini, maka dicari nih sama tim scoutingnya PSSI kan. Oh, ketemu ini mereka punya garis keturunan Indonesia. Dilihatlah mereka main bagus. Oke, diambillah mereka untuk bermain di timnas Indonesia. Jadi, kalau pertanyaannya kenapa tidak naturalisasi Mbappe dan Messi sama Ronaldo, ya jawabannya sebenarnya sederhana, tapi agak lucu juga mau menjawab itu. Karena ya itu, mereka tidak relevan dengan timnas Indonesia gitu. Mereka tidak punya garis keturunan Indonesia. Dan yang selanjutnya, fakta menariknya adalah mereka baik kalau mereka mau bermain untuk timnas Indonesia gitu. Bagus kalau mereka mau main Indonesia. Kalau tidak kan ya malu-maluin kan gitu. Syukur kalau mereka mau bermain untuk Indonesia. Kalau tidak kan ya buat apa kan begitu kan. Nah, itulah jawabannya kenapa kita tidak naturalisasi Mbappe, kenapa kita tidak naturalisasi Messi dan Ronaldo. Karena secara aturan FIFA tidak relevan dan regulasinya sudah salah. Dan yang terpenting kita tidak butuh mereka. Itulah jawaban singkatnya. Semoga si ya, fans timnas yang mungkin baru ya bisa nonton. Semoga video ini sampai ke dia dan dia bisa lihat. Kalau secara aturan FIFA tidak bisa gitu. Semoga dilihat. Nah, itulah jawabannya. Sangat singkat, padat dan jelas, dan ya pasti menjawab lah. Dan jangan lagi kalian bertanya hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Bertanyalah yang masuk akal, bertanyalah yang kita bisa jawab dengan pas, tidak dengan ya cara begini. Maksudnya dengan pertanyaan yang bagus lah. Kalau kalian tanya yang seperti ini, aduh. Apalagi yang sering nonton timnas tapi tanyanya yang tidak masuk akal, itu lucu. Oke lah, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar plus pertanyaan dari netizen tentang sepak bola Indonesia. Kenapa banyak tertawa ya? Karena lucu gitu. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Dan yang mau tanya silahkan tanya, tapi jangan yang aneh-aneh. Saya tidak akan jawab. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.